menghadirkan bagi kita tentang pencobaan Yesus. Ada beberapa poin yang dapat kita jadikan refleksi bagi kita sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Mengapa padang gurun? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, padang gurun menjadi tempat yang bebas, tempat yang bebas dari segala sesuatu. Di sana orang tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Kita yang sudah pernah ke padang gurun tentu akan lebih mudah memahami tentang ini, karena di padang gurun kita terlepas dari siapa kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita perlu dalam kehidupan melalui masa-masa padang gurun kita. Karena menurut kita merasa bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling kaya, dan kita pusatnya dan bukan Tuhan. Maka perlu mengalami masa padang gurun agar kita menyadari bahwa kita adalah debu di hadapan Allah Sang Pencipta. Dan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dia peduli kepada kita, umatnya, anak-anaknya. Dia membiarkan dirinya dituntut oleh Roh Kudus ke padang gurun, mengajarkan agar kita yang mengikuti Yesus tidak pernah takut terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus mengandalkan Tuhan, bahkan Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Yesus putra Allah tidak mengandalkan dirinya sendiri ketika Dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini poin refleksi pertama. Apakah dalam hidup saya mengandalkan diri saya sendiri atau mengandalkan Tuhan? Yang kedua, Yesus yang adalah putra Allah, Dia juga adalah putra manusia. Maka Dia pun apa? Maka ada 3 cobaan yang dialami oleh Yesus sebagai bagian dari manusia kemanusiaannya, yang juga adalah cobaan kita sebagai manusia selagi kita masih hidup. Cobaan ini selalu ada, dan ini adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa tidak, selalu akan ada sampai nanti kita mati, baru tidak ada lagi cobaan ini. Yang pertama cobaannya tentang makanan, roti, atau hal materi. Yesus lapar, Dia lapar dari manusia. Dia juga putra Allah, Dia dapat mengubah semuanya menjadi makanan. Dan itu yang disampaikan oleh iblis. Jika engkau putra Allah, katakan kepada batu ini supaya menjadi roti. Ada tertulis manusia itu bukan dari roti saja. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, berhadapan dengan iblis tak boleh ada dialog. Ini harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Berhadapan dengan iblis, kalau kita sudah membuka dialog, di situ kita akan hilang. Yesus mengajarkan, Yesus tidak mengandalkan dirinya, tapi mengandalkan Allah melalui sabda. Ada tertulis sabda yang adalah kehidupan. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, memperlihatkan semua kerajaan, kuasa, kemuliaannya. Cobaan kedua dalam kehidupan kita adalah kuasa, kehormatan, kemuliaan. Semua mau supaya Dia dipuja-puji. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, iblis
iblis menawarkan hal-hal yang mengenakan di dunia ini. Dan iblis menawarkan itu kepada kita. Kalau kita hidup oleh roh dunia, kita akan senang menerimanya. Tapi kalau kita hidup oleh roh Tuhan, kita harus mengambil cara memilih mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena kalau kita mengikuti kerajaan dunia, kita akan mati oleh dunia. Maka Yesus berhadapan dengan cobaan itu. Dia mengatakan, jika kamu menyembah aku, kata iblis, kuserahkan semua kerajaan. Tapi Yesus mengatakan, hanya Tuhanlah yang patut disembah, bukan hal-hal duniawi, iblis dan kerajaan. Maka ini adalah tantangan-tantangan kita dalam kehidupan. Kita akan selalu dihadapkan pada hal-hal ini untuk mendapatkan, untuk menjadikan hal-hal dunia itu sebagai milik diri untuk kita pertahankan. Tapi ingat, tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang dapat kita pertahankan selamanya, karena semuanya akan kita tinggalkan. Maka sembah Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang baik di dunia ini dan lebih lagi kebaikan dalam kerajaannya. Yang ketiga, iblis membawa Yesus ke Yerusalem, ke tempat tertinggi, dan mengatakan kepadanya, jatuhkan dirimu, karena engkau putra Allah. Malaikat-malaikat akan menatang engkau dan kamu tidak terluka. Yesus mengatakan, ada firman, ada sabda, jangan kau mencobai Tuhan Allah. Cobaan yang ketiga adalah bahwa kita butuh penghormatan supaya kita menjadi orang yang paling penting dan paling dianggap di dunia ini. Tetapi Tuhanlah yang terpenting dan utama dalam kehidupan. Maka kita harus berani berkata tidak pada setiap cobaan-cobaan, terutama pada cobaan yang ketiga ini, untuk mencobai Tuhan. Karena Tuhan dapat memberikan segala sesuatu, maka kita sering mencobainya. Kalau Tuhan buatlah, ini kita sudah mencobai Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita jangan mencobai Tuhan Allah. Karena Tuhan tak pernah memberikan cobaan melebihi apa yang dapat kita tanggung. Tapi kita, sebelum kita tanggung, kita sudah menolaknya, maka kita pun menjadi sangat-sangat menderita. Orang yang menyerahkan semuanya pada Tuhan akan mampu juga menanggung semuanya itu dalam Tuhan. Maka andalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri atau orang lain atau kerajaan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, bangsa Israel menyadari bahwa ketika mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, mereka akan dituntun sampai kepada tanah terjanji. Maka dari itu, kita pun dipanggil untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita di dunia ini. Karena apa? Karena kita seperti Yesus, kita akan selalu dicobai. Ketika kita berada di dunia ini, kita akan selalu dicobai. Maka mari kita masuk dalam padang gurun, masa-masa yang intim bersama dengan Tuhan, tidak mengandalkan apapun selain mengandalkan Tuhan, karena di sana kita akan mampu untuk melawan, menghadapi, melalui setiap tantangan yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih,
Ada sebuah lagu yang saya selalu renungkan manakala saya mengalami kejenuhan, kesulitan, kebingungan dalam kehidupan, dalam panggilan. Demikian lagunya. Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pelanglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Tuhanlah harapan. Tahun ini kita merayakan Jubilee yang kita rayakan sekali 25 tahun. Selama setahun penuh kita diberi kesempatan untuk menghidupkan harapan-harapan kita. Jangan pernah matikan harapan. Selagi kita hidup, harapan selalu ada. Ketika kita mematikan harapan, di situ kita akan kehilangan iman dan kehilangan kasih. Keutamaan teologi, iman, harap, dan kasih ini selalu berjalan bersama. Kita akan mampu untuk menghayatinya bila kita mengandalkan Tuhan. Yesus sendiri pun tidak mengandalkan dirinya manakala mencoba iblis di padang gurun. Dia mengandalkan Bapaknya, sekalipun dia Tuhan. Agar kita manusia ciptaannya yang mengikutinya raja darinya. Kita lemah, tapi jangan kita lari daripadanya. Semakin kita jauh darinya, semakin kita kehilangan arah, dan semakin kita jauh dari terang. Maka berserulah kepadanya, datanglah kepadanya. Maka kita akan mampu melalui padang gurun hidup kita. Kita akan mampu melalui cobaan-cobaan hidup kita. Atas materi-materi yang kita cari, atas kuasa-kuasa yang kita berikan, dan atas kehormatan yang ingin kita miliki. Semua ini hanya sementara. Maka jangan menjadikan ini kekal ketika kita di dunia. Mari kita mulailah, kata Santo Fransiskus. Kita mulailah karena kita belum berbuat apa-apa. Ketika kita berkata bahwa kita sudah berbuat banyak, di situ iblis sudah bertanya. Karena kita sudah puas dan tidak mau berbuat banyak. Selagi kita hidup, selagi masih ada nafas kehidupan, mari kita tetap melakukan kehendak-Nya. Mari kita terus melayani sampai akhir hidup kita. Santo Fransiskus Asisi yang menjadi pelindung kita tidak pernah mau berdialog dengan iblis. Kita dapat berdialog dengan mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka ketika ada kejahatan dalam diri kita, ada iblis, ketika kita bertemu mau berdialog, tidak pernah akan jalan. Tapi ketika ada niat baik, Roh Kudus, ketika kita bertemu, kita mampu menemukan jalan yang baik. Maka jangan pernah takut untuk bertemu. Kalau Anda tidak berani bertemu atau bersama datang, tapi kita juga belum berani untuk menyatakan roh yang ada pada kita. Karena roh itu menuntut kita untuk menyatakan kebenaran. Maka ketika kita semakin lari dari gereja,
Dia tidak memilih sendiri muridnya, memilih kelompok. Fransiskus ini, kalau hanya dirinya sendiri sudah cukup, tapi karena ada yang mengikuti, maka butuh kebersamaan, butuh aturan yang menuntun kita bersama. Kalau ada yang tidak baik dalam aturan itu, berarti pribadinya tidak beres. Maka jangan kita menjauhi kebersamaan, karena kita akan semakin hilang. Mari kita bersama, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita masuk dalam persekutuan di sana. Kita bersama-sama menyatakan bahwa Roh telah menuntun kita untuk menyatakan kebaikan, sehingga kita bisa berjalan bersama menghidupi iman yang telah kita terima lewat pembaptisan di dalam gereja. Kita dibaptis bukan di luar gereja, maka datanglah ke dalam gereja, bawalah Roh yang telah Anda terima dari Tuhan itu dengan menyatakan kebaikan. Beranilah berdialog, karena dengan berdialog berarti di sana ada kebaikan. Kalau kita tidak berani berdialog, berarti tidak ada kebaikan. Fransiskus berdialog dalam Sultan Malik Al-Kamil karena dia yakin bahwa dalam diri Sultan ada kebaikan. Kalau kita tidak berani juga berdialog, berarti mari kita melihat apakah kita masih menghidupkan Roh yang telah kita terima. Mari saudara-saudara kita mulai lagi menjadikan Tuhan sebagai yang utama, yang menuntun hidup kita. Jangan pernah berdialog dengan iblis. Katakan no, tidak pada iblis. Lawan